Oke guys, kali ini kita ketemu langsung dengan founder atau owner dari Gettinlow, Mas Momi Lesmana. Nah, ini kan masih dalam konteksnya ulang tahun Gettinlow yang ke-12 12 tahun. Oke, gimana sih Mas? Ceritain Mas untuk dari berdirinya si Gettinlow ini. Jadi banyak gue yang cerita aja. Iya dong. Jadi kita penonton. Gue suruh cerita. Jadi gini, gue bikin Gettinlow itu 12 tahun lalu, tepatnya 14 Oktober 2012. Tanda diawali 14 Oktober itu dengan berdirinya website gettinlow.com. Oke. Jadi kalau ada yang nanya, patokannya apa tuh berdirinya gitu kan? Nah, itu website gettinlow.com itu kalau dicek di Google, kalau dicek di Whois-nya itu kita 14 Oktober. Oke. Makanya itu gue pakai jadi ulang tahun. Nah, sekarang kalau basicnya sendiri Gettinlow ini berdiri itu dari apa sih Mas? Dari kecintaan dengan otomotifnya atau euforianya pada tahun itu tentang otomotif jadi bikin media otomotif atau gimana Mas? Nah, jadi awalnya dulu atas rasa gue ngelihat dulu kan media semua cetak ya, rata. Jadi kayak ada tabloid, ada majalah otomotif dan segala macam itu gue ngelihat yang tampil di situ kok itu aja orang-orangnya gitu kan. Sementara waktu pas 2012 itu kan trennya stance ya, stance lagi muncul, terus Hella Plus muncul. Nah, itu gue lihat kok mereka yang keren-keren ini di jalan, anak-anak muda ini nggak ada yang nyorot sama sekali. Bahkan walaupun mereka nggak tenar gitu, tapi modifikasi mereka tuh keren banget pada masa itu ya gitu kan. Itu yang coba mau gue angkat. Cuman waktu itu gue nggak punya gear kamera foto segala macam, jadi akhirnya gue minta lah gitu kan dari beberapa teman-teman yang ada di forum di salah satu forum online lah, gue minta tuh foto-fotonya, terus gue isiin di website gue gitu kan. Gitu. Berarti pada awalnya kita nge-repost doang gitu ya? Kita hanya nge-repost doang. Artikel. Nah, setelah nge-repost kayak gitu, setelah ngejalanin berapa lama, akhirnya punya gear sendiri dan akhirnya tercetuslah dengan foto sendiri. Dan Mas Momi sebagai fotografer asal muasalnya dari Gettinlow itu sendiri. Jadi gini, dulu kan abis bikin website tuh, IG langsung bikin, saya kan Instagram langsung bikin, IG juga waktu itu masih angkat-angkatnya masih baru, kalau nggak salah 2010 kan IG itu 2010, 2012, gue lihat akun yang base otomotif tuh masih sedikit banget di situ, ada beberapa lah gitu yang udah muncul tapi ya sosok lah nggak terlalu ini, dan kemudian fokusnya foto, gitu kan, jadi udah gue isilah di situ sambil mempopulerkan si Gettinlow ini sendiri. Nah, gear itu sebenarnya keputusannya adalah kayaknya gue harus punya foto nih, harus punya kamera nih gitu kan. Dan gue harus mulai memotret mobil-mobil yang bagus-bagus ini karena setelah gue coba beberapa bulan ngumpulin dari teman-teman yang di forum, ternyata lama-lama habis nih. Ya udah akhirnya gue mencoba untuk nyamperin satu-satu mobil-mobil ini sampai kira-kira 2013 ya. Dan akhirnya liput sendiri, foto sendiri. Liput sendiri. Sampai yang sekarang terkenal dengan punya ciri khas gaya fotonya sendiri dari Gettinlow. Nah, terus berkembang sampai sekarang followernya segitu banyak itu prosesnya berapa lama sih Mas? Kalau itu sekitar, jadi gue sambil mention ya ada account lain juga, teman juga, Simply Fitment waktu itu kan gue lihat mereka followernya cepat tuh, kan tinggi waktu itu. Gettinlow tuh kalau nggak salah masih sekitar 9 ribuan ya. Terus gue ajak collab lah, yuk kita foto bareng yuk gitu kan. Ada dari semenjak itu kita saling bantu aja gitu, share satu sama lain, sehingga akhirnya udah. Seperti sekarang tuh kita jalan tuh. Oh, berarti waktu pas let's say itu namanya collabs lah ya. Collabs sampai bikin event. Kalau event waktu itu pertama kali 2014. Itu masih Gettinlow sendiri. Gettinlow sendiri. Disupport sama salah satu mall di Jakarta, di Bekasi ya. Oke. Nah, dari situ pengembangannya apa? Pengembangannya akhirnya kita bikin kantor lah tuh. Ini seru nih. Mulai dari kantor inilah nanti. Kita banyak belum yang kenal kita sudah ada. Waktu itu kita udah punya base sekitar 30.000 follower ya waktu itu ya 2014. Dan itu membuat gua semangat untuk invest lebih banyak. Akhirnya kita sewa lah gedung di Kemang, terus kita jadiin kantor gitu. Tahun berapa itu? 2014 ke 2015. Oke. Pertengahan lah itu.
Itu kita sewa di situ, dan disitulah kita mulai makin banyak kenal teman-teman otomotif. Kalau zaman dulu kan belum terkenal dengan nama influencer ya? Iya, belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Artinya cuman teman-teman otomotif yang mungkin di situ untuk pansosnya ya. Let's say itu katakanlah kita pansosnya itu melalui si Getinlo gitu kan. Jadi semua datang dulu tuh ke tempat kantor gue di Kemang tuh datang, Mas foto dong gitu kan. Ya udah kita foto. Dan kita memang nggak pernah berbayar dulu ya foto ya dari dulu. Selama objeknya oke, udah kita langsung foto di situ. Ada yang datang malam-malam nongkrong, bahkan pun nginep di kantor gue juga banyak waktu itu. Jadi mau kemana nginep di tempat gue. Sebentar. Yang nginep di kantor itu banyak. Terus pada kemana orang-orangnya Mas? Nah itu orang-orangnya mungkin udah pada nikah ya, udah pada kerja, terus juga udah pada ngagetin lo lagi gitu. Ini udah mulai nyerempet-nyerempet kalau kayak gini nih. Udah ngagetin lo lagi, jadi ya gitulah ya. Tapi kan kalau gue perhatiin Getinlo itu kan pasang surut ya Mas ya. Artinya pasang surut itu ada yang datang, ada yang pergi. Ya, selalu kayak gitu. Selalu begitu. Ya kan. Jadi yang tadinya komunitas jadi media atau semi influencer atau itu bermunculan banyak lah. Nah, ini menariknya nih. Seirama dengan apa ya? Ada yang datang, ada yang pergi. Gue pengen tahu dong fenomenanya apa sih Mas? Fenomenanya sebenarnya kalau di anak mobil tuh budaya gibahnya gede ya. Oke. Budaya gibahnya sangat gede gitu. Jadi sama kayak ibu-ibu rumah tangga aja gitu. Oke nih. Kalau nggak, karena mungkin anak mobil tuh banyak kan nongkrong, mostly nongkrong. Ya. Jadi ketika nongkrong di tempat gua dulu ya nyeritain si A, si B, si C. Jadi nanti si C-nya datang nyeritain si A gitu. Begitupun juga mungkin cerita tentang Getinlo sendiri di luar itu mungkin juga hasil dari obrolan-obrolan itu yang ditambah kurang ditambah kurang gitu. Jadi ya gitulah. Ya kayak kampus lah dulu, kalau gue nyebutnya kayak kampus. Getinlo tuh kayak kampus, orang mau kelihatan gitu ya, naik di situ, nongkrong, main bareng gue, udah kelihatan, udah. Karena gue juga sempat dengar juga, bahkan gue juga sempat jalanin waktu itu kalau nggak salah 2019 gue udah mulai ada di Getinlo, dan gue sempat beberapa kali ikutan yang di Kuningan City, Low Fitment. Nah di situ juga gue sempat ngelihat ada beberapa fenomena anak-anak nongkrong, anak-anak kumpulan mobil yang tadinya base-nya di acaranya si Getinlo dan Simply gitu ya, tiba-tiba bikin komunitas sendiri, bikin kumpulan sendiri, terus setelah itu ya udah mereka udah nggak pakai bajunya lagi tuh gitu kan. Nah itu juga banyak yang kayak gitu-gitu ya. Banyak Mas, ya? Dari sebelumnya sudah banyak sebelumnya juga udah banyak banget Mas. Jadi, bahkan yang perorangan juga ada ya. Banyak yang ya tadi karena memang kan mungkin mereka ini teman-teman otomotif ini ternyata butuh apa ya, cantelan dulu ya, publikasi sehingga atau panjat gitu, sosial biar kelihatan dulu. Nah, kalau kita kan dulu pikirannya yang kita lihat mobilnya ya, yang kita lihat mobilnya, terus kita main bareng, mereka sering nongkrong di tempat gua. Gua mau pulang kantor itu tiba-tiba datang, akhirnya gua jadi nggak jadi pulang gitu kan. Terus sering kan kayak gitu. Nah itulah masa-masa dimana sampai akhirnya berlanjut tuh sampai 2019 tuh. Ya itu banyak lah yang diantara mereka juga berantem sendiri, pecah segala macam. Bahkan ada beberapa orang juga yang gue perhatiin muncul tiba-tiba hilang. Gitu kan. Itu banyak loh. Lebih banyak lagi yang kayak gitu-gitu ya. Selesai difoto hilang. Itu banyak. Itu banyak. Dan yang cukup gue sekalian informasiin ya Mas Indra. Jadi kita tuh moto itu sebenarnya kayaknya gue ngerasa tuh kayaknya nggak ada nilainya gitu. Padahal gue menjaga foto-foto itu tuh tiap bulan tuh gue harus spend duit gitu kan. Untuk menjaga tuh foto tetap ada di website. Sementara kalau sorry itu saya disclaimer, kalau yang lain ini kan media sekarang ini kan rata-rata foto share cuma lewat Google Drive. Betul. Nah itu sebetulnya juga yang lagi pengen gue sedikit spill bahas juga gitu kan. Nih teman-teman ini kan kalau misalnya datang ke acaranya Getinlo, si fotografer Getinlo itu tidak subjektif, lebih ke objektif. Artinya siapapun yang datang, kalau bisa, kalau sempat, mobil itu harus ke foto, minimal itu. Ya, beda sama teman-teman kalau datang ke acara mobil lain, belum tentu ke foto. Karena apa? Karena fotografernya based on sukanya. Mobilnya suka nih gue foto deh. Tapi kalau mobilnya menurut mereka biasa, ya skip aja gitu. Nah, tapi mungkin itu sekarang bukan jadi main course-nya lagi di meet up ya Mas ya? Iya, udah
Ya mungkin gini Mas, kalau gua ngelihatnya main mobil itu kan orang yang menurut gua ya, yang gua kenal dari gua bikin Getilo itu adalah semua berproses. Iya. Ya kan, dari yang pakai pelek ngaco-ngaco, mulai pakai pelek replika yang mendekati original, sampai akhirnya dia beli pelek original. Iya. Nah sampai level itu banyak loh yang kita sampai step-step itu kita ada, semua ada gitu. Beberapa mungkin bisa di tracing di website kita ya. Ada beberapa mobil yang sudah berkali-kali, tapi lihat aja gaya stylenya juga berubah-berubah gitu. Jadi istilahnya dari mulai racer itu apa nyebutnya ya istilahnya. Kalau dari racer ke yang lebih expert lah. Yang lebih expert. Yang lebih proper ya. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah foto, udah berapa sih foto yang dikoleksi sama si Getinlo ini di websitenya? Kalau artikelnya ada sekitar 1000 lebih ya, 1000-an lebih. Gue lupa berapa Mas tepatnya. Mungkin teman-teman nanti yang nonton bisa scroll ke bawah, bisa scroll di website kita. Kalau fotonya sendiri secara satuan itu kalau nggak salah 47.000 ya sekarang. 47.000 artinya kan teman-teman masih bisa ngelihat foto mobilnya yang mungkin dulu udah kejual gitu ya. Artinya masih tetap di maintain ya sama si Getinlo ini. Masih kita maintain sampai sekarang. Mungkin beberapa ada yang karena kan kita udah ya tadi naik turunnya Getinlo kan ada ya. Jadi kayak kita bayar server tadinya, terus kita mulai berhitung, pindah ke hosting, balik ke VPS lah apa kayak gitu-gitulah. Artinya kan kalau misalnya kayak gitu sih Mas Momi ini sebagai foundernya si Getinlo ini udah mengenal banget karakter teman-teman anak mobil dari mungkin 2012 ya. Sekarang kalau yang namanya anak mobil itu kan regenerasi selalu ada ya Mas ya, selalu ada. Nah, setahu atau seingat Mas Mom, ada nggak sih media lain selain Getinlo yang masih punya bank foto segitu besarnya? Kalau sekarang nggak tahu ya, kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Sekarang sih nggak ada. Mungkin kalau di PC-nya mereka masing-masing ada kali. Mungkin di PC-nya, tapi nggak dipublish dong, nggak di websitenya ya. Karena mungkin kesibukannya mereka si media-media lain ini. Kayaknya sih udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya. Kayaknya udah nggak ada ya. Kalau lihat sekarang ya, udah nyaris nggak ada. Artinya kalau teman-teman yang dulu pernah difoto sekitar range waktu 2012 sampai dengan 2020 itu masih bisa leluasa ngebuka website ini dong. Masih bisa ya. Bisa. Masih untuk lihat foto-foto dia yang zaman-zaman dulu gitu. Masih bisa. Dan kalau itu kan kita nggak cuma ada di website juga kan, ada di Flickr kan. Semua foto kita kan di Flickr tuh. Dari mulai 2014 kalau nggak salah ya, 14 kita udah mulai pindah ke Flickr semua. Jadi semua foto tuh ada di Flickr. Nah, oke. Minum dulu deh Mas kalau gitu Mas. Ini ya. Sebelum kita pertanyaan selanjutnya. Sip. Oke, lanjut. Nah, Mas, ngomongin masalah fenomena, kita lanjutin yang tadi. Sekarang menurut pandangan Mas Mom nih, fenomena anak mobil di acara Car Meet itu seperti apa sih Mas? Fenomenanya, ya gua nggak bisa bilang FOMO juga ya gitu, tapi ya memang begitulah dari dulu anak mobil mana yang lagi rame ya dia ke situ gitu kan. Berharap sempal-sempil naik sendiri atau mereka punya akun. Ini mungkin kan TikTok ya, era TikTok ya sekarang. Kalau dulu era IG, sekarang era TikTok, masing-masing bikin konten sendiri, berharap FYP. Jadi ya udah mau nggak mau mereka nyari tempat yang memang acara-acara Car Meet yang rame yang rame gitu kan. Yang menurut mereka euforianya mereka bisa dapetin gitu kan. Yang jadi fenomena buat gue adalah mereka sekarang udah nggak ngelihat foto itu di-library-kan sama si tuh udah hilang gitu. Udah hilang gitu kayaknya. Euforia itu udah hilang. Wah, ada beberapa tapi biasanya ya agak-agak orang-orang lama lah. Oke. Nah, kalau misalnya untuk si Getinlo sendiri untuk plan ke depannya minimal untuk beberapa bulan ke depan, planningnya apa nih Mas? Kita ini kan sekarang ini kan syuting ini ada di LRT City Sentul nih, ya kan. Jadi gua sama Mas Indra itu sudah merencanakan kita akan mencoba berkantor di sini nanti. Nah, menarik nih. Ini lagi proses izin dulu nih sama LRT City Sentul. Kira-kira nanti kita teman-teman tunggu aja startingnya kapan. Jelas teman-teman kalau mau ketemu, mau beli merchandise kita, mau nongkrong di tempat kita, bisa di LRT City Sentul. Nanti di bagian belakang dan parkirnya banyak. Ya, let's say sampai sore lah ya, masih dan jam-jam golden hour kita masih bisa ambil nih. Datang mobil lo keren, pasti gue foto.
Oke. Odong-odong nggak gue foto. Odong-odong teman-teman cukup datang aja. Cukup tahu datang beli kaos gue. Nanti lo belajar gimana supaya nggak odong-odong sehingga bisa difoto. Nah kalau misalnya nih ada yang mau datang ke sini nih Mas, gitu kan. Ada yang mau datang ke sini, terus tiba-tiba dia pengen story sendiri, pengen bikin konten sendiri, bisa ya Mas? Boleh, boleh banget. Boleh ya. Tempatnya gede nih. Tempatnya gede. Dan yang pasti kita boleh nongkrong juga nanti di kantor Getinlo situ ya. Boleh nongkrong di situ. Oke guys, tuh ingat tuh guys. Tapi nggak boleh nginep. Kalau dulu boleh nginep, sekarang nggak boleh nginep. Kalau nginep silakan bayar sendiri, di atas ada apartemen disewa. Oh iya. Oke. Nah itu kan berarti untuk konsep beberapa bulan ke depan nih ya. Mudah-mudahan cepat realisasi. Kebetulan juga di sini ada bosnya juga. Cuman dia pengennya di belakang layar teman-teman. Yang penting kita butuh permitnya aja. Mudah-mudahan konsepnya nanti akan kita segera tuangin ya Mas ya. Kita segera tuangin. Kita nanti akan ajukan ke manajemen. Mudah-mudahan approve. Dan itu nanti kita akan coba gebrakan baru. Nah ini Mas Indra, yang satu lagi nih. Kan kita sekarang kan udah bikin nih mulai hari ini nih. Ini hari ini tanggal 20 Oktober kita bikin kan setiap minggu kan. Kita cuma mau nyari teman-teman yang mobilnya bagus, kita jadiin tabulasi apa kayak semacam tempat untuk kita nyeleksi mobil yang nanti akan kita review, kita liput, kita foto, kita bikinin YouTube segala macam. Itu sebenarnya minggu hari Minggu. Ini yang perlu di-mention juga sih Mas. Artinya gini. Jadi teman-teman jangan ngelihat kalau Getinlo itu punya konsep seperti dulu. Intinya sementara kita tiap minggu pagi jam 9 sampai jam 2 setiap hari Minggu kita ada di LRT City Sentul. Sampai nanti kita declare kantor kita kapan ready di sini. Yes. Oke. Jadi kita kantornya nanti. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini mungkin yang nggak mau masuk frame ya. Ada pertanyaan? Apa Mas? Ada pertanyaan? Tadi katanya ada mau di-spill pertanyaan gitu. Oh ya, spill dulu deh. Kan pasti ada sukanya lah di Getinlo ini. Nah, dukanya apa aja yang udah pernah dialami Getinlo selama ini? Nah, dukanya itu ketika kita ngangkat seseorang atau tokoh gitu atau siapalah atau karyawan atau apa keluar kayak habis itu dia justru bikin isu yang enggak. Itu sebenarnya dukanya. Padahal kenal lama gua kagak. Iya. Tiba-tiba ada orang yang menjelekkan Getinlo, profilnya kita, gua atau Mas Indra atau siapa, tiba-tiba tuh muncul ada kayak gitu. Padahal kenal aja sama gua enggak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tanya Getinlo tuh kayak apa, si Momi tuh kayak apa, Indra kayak apa, atau siapa, Nio atau apa, langsung ke tempat kita. Nanya sama kita langsung. Langsung nongkrong aja. Langsung nongkrong aja. Langsung kita ngopi gitu enggak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau tanya banyak hal, Getinlo 12 tahun mantau perkembangan anak mobil, termasuk medianya, termasuk influencernya, kita ngikutin. Kalau ditanya ya kita bisa jawab, nggak ditanya ya kita nggak akan jawab. Karena memang ada beberapa teman-teman kita juga yang memang sudah si A begini, si B begini, si C begini. Kita mapping gitu. Udah kita mapping. Ini yang datang fansos doang, ini yang dan kita ini ada. Setahu gue ya, apa namanya si Getinlo itu tidak pernah merasa ada kompetitor ya Mas ya? Nggak, kita nggak punya kompetitor. Kita tidak punya kompetitor. Kalau kata orang kan nggak punya kompetitor berarti bisnisnya nggak menarik. Ya memang kita nggak semenarik itu mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Gue lihat marketplace itu ada beberapa teman-teman yang mengiklankan mobilnya based on foto dari Getinlo. Ya, jadi di foto Getinlo habis itu dijual mobilnya. Itu banyak. Itu banyak. Buat kita sih tidak masalah. Tapi tolong, ini yang penting juga. Watermarknya jangan di-cut. Ya, itu tuh gue sebenarnya gimana ya? Karena biar gimana pun juga itu adalah masterpiece ya. Hasil foto dari si fotografer. Kalau fotonya bayar waktu moto itu oke. It's okay. Tapi kalau udah nggak bayar terus nge-cut watermark itu gue sebenarnya coba tanya sama diri lo masing-masing deh yang pernah berbuat seperti itu, kira-kira pantas nggak kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing karena lo nggak bisa foto, makanya lo minta foto sama kita kan gitu. Ya kan, tapi habis itu setelah difoto udah nggak bayar, tiba-tiba posting di-cut watermarknya. Tapi itu segitu belum seberapa Mas. Ada yang lebih parah lagi, bikin flyer berdasarkan foto dari Getinlo. Iya, bikin flyer buat acara mereka, tapi fotonya dari si Getinlo dan itu Getinlo-nya dipotong, watermarknya Getinlo-nya dipotong. Ya, itu Getinlo watermarknya di bawah situ ya. Nah, itu tadi Mas fenomena yang nggak enak itu di situ. Iya. Tanpa permit ya. Tanpa
tanpa ya mungkin ini sedikit edukasi aja buat yang nonton itu kan, yang mau kenal Getinlo atau yang sudah pernah kenal Getinlo. Etika ini perlu. Karena foto itu nggak cuma foto doang. Foto itu kita beli kameranya aja udah berapa. Silahkan cek kameranya berapa harganya. Ketika kita memotoin tanpa ada, karena kita suka mobilnya, tanpa kena fee dan segala macam, itu udah harus bisa ngehargain lah. Itu kerja art sebenarnya. Mungkin kalau kalian foto wedding gitu kan, tahu harga berapa foto wedding. Foto mobil ya anggap aja setengah, seperempatnya, seperdelapannya gitu kan. Tapi itu ada tenaga yang di situ ini. Tenaga, ada biaya aset segala macam yang harus kita keluarin. Belum setiap bulan kita ngeluarin duit untuk ngejaga tuh foto tetap ada. Betul. Artinya kan itu teman-teman ya sebetulnya bukan permintaan dari mereka juga, tapi itu inisiat dari si Getinlo sendiri untuk mendokumentasi foto kalian tuh agar tetap terjaga. Jadi kalau misalnya one day kalian kangen sama foto-foto kalian yang tahun-tahun lalu, itu masih bisa kok dicari di albumnya Getinlo. Sama mobilnya udah dijual gitu kan. Terus kan kalau zaman era-era awal itu kan gue banyak ketemu orang yang, gue dulu anak mobil gini, gue anak mobil. Tapi mana provennya, mana nggak ada provennya. Tapi dengan adanya Getinlo, misalkan tahun 2014 lo pernah di foto Getinlo, lo bilang lo anak mobil, lo masih punya fotonya di Getinlo ada. Jejak digitalnya masih ada ya kan? Proven. Tapi kalau yang dulu-dulu zaman gue awal-awal bikin Getinlo tuh banyak tuh yang ketemu gue, cerita gue anak mobil. Mana Zong, nggak ada ininya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin dari yang bikin Getinlo masih eksis selama 12 tahun ini ya, di era gempuran sosmed itu apa sih? Yang bikin masih eksis, yang bikin uniknya gitu. Yang bikin masih eksis sebenarnya karena gue masih ada sedikit rezeki lah untuk gue terusin ini Getinlo gitu. Dan sama rasa peduli gue sama anak-anak mobil di Indonesia, karena gue selama ini ngelihat karena gue ngelihat semuanya Jepang gitu kan. Ya bahkan anak-anak mobil yang sangat super top di Indonesia itu rujukannya masih sono gitu loh. Masih Jepang, Amerika gitu. Kenapa nggak kita bikin style sendiri? Gitu kan. Waktu awal-awal jujur aja gue pernah dipertanyakan sama teman-teman sesama fotografer ya. Kenapa sih lo motoin mobil pakai pelek replika? Ya gue menjawab dengan santai, ya kita harus realistis. Memang pakai pelek replika membuat anak-anak mobil tuh berhenti berkreatif gitu kan, enggak. Kalau tetap keren ya keren aja gitu kan. Mau caranya mau pakai adaptor setebel mesin kayak gitu kan. Intinya poinnya dia cakep mobilnya. Ya itu harus kita apresiasi gitu Mas. Apresiasi. Nah, mungkin dari teman-teman kita yang mungkin baru main mobil gitu kan, mengenal nama Getinlo, haruskah mobilnya ceper? Enggak. Walaupun awalnya pinginnya ceper gitu ya, pinginnya ceper karena ada low-nya tadi, tapi Getinlo itu sudah bertransformasi lama kan, 12 tahun kita dari itu clickbaitnya kita lah dulu Getinlo, karena di era berdirinya kan di era zaman stand itu kan, jadi itu semacam clickbait lah buat kita. Tapi realitanya Getinlo itu suka sama semua mobil, semua gaya modifikasi atau semua. Bahkan kita pernah juga ngeliput beberapa mobil yang masih orian ya Mas ya. Artinya jadi tidak melulu tentang mobil ceper, tentang mobil full modifikasi, bahkan yang orisinil atau bahkan yang tinggi sekalipun kayak waktu itu mobilnya si siapa, JJ Logi ya. Ya intinya itu semua genre motomotif kita suka kok. Intinya itu bisa kita informasiin, bisa jadi inspirasi. Hammer juga pernah ya kita liput ya. Nah, Hammer. Pokoknya yang menginspirasi lah. Jadi kita lihat menginspirasi di luar kan, kebetulan target kita nggak cuma hanya pembaca Indonesia lokal ya kan, tapi kita juga pingin dari luar ngelihat otomotif di Indonesia, dan itu sudah bisa kita buktikan setiap hari itu penonton yang buka website kita, yang buka foto-fotonya kita tuh banyak dari luar negeri juga, dari Amerika, dari Jepang, dari Thailand. Bahkan banyak juga foto-foto dari Getinlo itu yang di-repost kan sama mereka gitu. Mereka kutip, dan mereka tuh biasanya confirm ke kita kalau mereka mau pakai. Bahkan ada beberapa juga yang pernah japri ke gue
itu nanya, Mas kalau mobil si ini modifikasinya yang udah dilakukan apa? Gue bilang, oh kalau gitu langsung kontak aja langsung ke si ownernya gitu kan. Karena kita cuman menyediakan foto. Setelah mereka review, mereka lihat kok menarik modifikasiannya, akhirnya mereka japri ke kita. Gitu, itu dari luar negeri tuh. Waktu itu saya pernah terima yang dari Malaysia sama dari Filipina. Itu langsung saya kasih kontaknya ke si owner. Jadi biar mereka langsung ngobrol-ngobrol gitu. Ya sempet tuh dulu Mas gue sama ada klub Mercy di Uzbekistan ya, apa di mana gitu ngontak kita. Gue bilang ya gue nggak punya duit untuk Uzbekistan ya. Kalau cari tempat pijit Uzbekistan mungkin masih mungkin gitu ya. Tapi kalau ke Uzbekistan ketemu anak Mercy sono mungkin enggak ya gitu. Tapi gue cukup amazed gitu. Ternyata ada tuh klub Mercy di sana yang juga ngefans sama foto-foto kita tentang Mercy di Indonesia, yang mereka lihat cukup menginfluence mereka ternyata di sana gitu loh, yang gua tahu itu gitu. Iya. Bahkan mereka sempat kalau nggak salah anniversary yang ke-8 apa ke-9 gitu, gue lupa, mereka bikin videonya. Mungkin kalau ada yang mau scroll di IG itu ada tuh di bawah, sempat gua repost waktu itu. Oke. Artinya tetap aja ya Mas ya, di dalam pergaulan apapun ya, apalagi di kalangan anak-anak mobil yang notabene di situ berbagai macam karakter, tetap aja sih yang perlu ditekenin adalah bergaul sesuai adab ya Mas ya. Iya, etika. Jadi untuk teman-teman yang baru ngelihat video ini atau teman-teman yang sudah mengenal Getinlow lama, ya balik lagi kita bikin video ini adalah untuk sharing juga dari mulai sejarahnya Getinlow sampai ke fenomenanya yang terjadi di anak-anak mobil Jakarta saat ini. Ya mungkin bisa dilihat kalau misalnya masih penasaran, bisa datang langsung nanti kalau udah ada kantornya. Kita ngobrol secara face to face, kita sambil ngopi-ngopi, sambil konten-konten juga boleh. Tiap minggu bisa. Nih kalau ada tiap hari di sini ya lebih enak lagi. Atau kalau perlu bikin kantor di samping kita. Nah, itu lebih oke lagi. Mungkin ada bengkel-bengkel atau sama ini mungkin bengkelnya ada di mana, di daerah ujung-ujung Jakarta. Butuh kantor representatif di sini, karena tempatnya cukup enak buat test drive juga enak. Buat test drive juga enak di sini gitu. Cuman memang tidak bisa buat pekerjaan yang berat-berat kayak. Tapi lewat kita ya. Lewat kita ya. Oke, ada pesan-pesan lagi dari teman-teman atau pertanyaan lagi? Sebelum kita closing dulu di sini, yang penting tetap kita bergaul dengan adab dan etika yang penting. Kalau mau nanya di komen nanti ada, bisa taruh pertanyaan di komen. Nanyanya pointing kemana, misalkan ke Momi, ke Indra, nanti ke yang lain, atau secara general silahkan tanya di komen, nanti kita insya Allah kita jawab. Oke, kalau gitu mungkin ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman mobil di luar sana? Gak ada. Ada sih satu. Apa? Datanglah ke sini ke acara-acara yang kita bikin, gitu kan. Sekedar ngobrol, ketemu, di foto lo. Iya. Di foto lo gitu. At least membuktikan seperti apa sih? Jangan cuma ngedengar dari luar bahwa si Momi seperti itu, si Indra seperti itu. Jangan kita buktikan. Jangan cuma itu, tanya langsung sama kita, gitu kan. Kita sangat open. Tapi kata langsung orangnya. Betul. Langsung ketemu orangnya. Oke, guys, sampai ketemu di next video.